Petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan Kota Malang melakukan operasi penerapan protokol kesehatan di sejumlah kafe dan restoran di Kota Malang. Pada operasi penerapan protokol kesehatan atau prokes ini, petugas melakukan swab tes antigen kepada pengunjung kafe. Satu orang pengunjung terpaksa dievakuasi ke rumah karantina karena hasil swabnya positif. Operasi penerapan protokol kesehatan yang melibatkan puluhan personil gabungan dari Kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan berlangsung di Jalan Sudimoro dan Jalan Soekarno. Sejumlah kafe di Jalan Sudimoro yang padat pengunjung tersebut langsung didatangi petugas. Petugas gabung tersebut langsung memblokir pintu keluar sehingga pengunjung tidak bisa kabur. Ratusan pengunjung kafe di kawasan Sudimoro langsung menjalani swab test di tempat. Hasilnya, satu orang pengunjung ditemukan positif dan dievakuasi ke rumah karantina untuk menjalani isolasi. Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardo Simarmata mengatakan, dalam operasi ini dilakukan tes swab antigen terhadap 130 pengunjung kafe dan hasilnya satu orang positif. Operasi tersebut untuk menerapkan protokol kesehatan 5M, mengingat di kawasan Sudimoro pengunjung kafe melebihi batas yang ditentukan yakni 25% dan terkesan mengabaikan protokol kesehatan. Kapolresta menambahkan, polisi bersama TNI dan Pemkot Malang akan terus melakukan operasi guna menekan kasus persebaran COVID di Kota Malang. Kita mendapatkan ada satu tadi yang positif, reaktif. Positif. Jadi malam ini langsung kita bawa ke Sefos Jalan Kawi dan langsung dirawat di sana. Itu kita sesuai dengan SOP komitmen kita. Kalau ada yang positif langsung kita bawa ke tempat isolasi. Jelas kita sudah sampaikan bahwa kita masih dalam pelaksanaan PPKM dan kita tidak mentolerir, ya, kita sudah memberikan kelonggaran-kelonggaran, tetapi yang kita temukan bahwa tempat-tempat ini masih di atas 50%. Ini yang kita berikan juga teguran tadi bahwa kapasitas harus 25%. Nah, ini juga kita himbau juga tadi untuk 5M, ya, karena ini tempat yang memang sering dikunjungi oleh anak-anak muda. Sedangkan Proyadi, Kasat Pol PP Kota Malang mengatakan dari hasil operasi tersebut, 10 kafe terpaksa di BAP karena terbukti melanggar protokol kesehatan. Nantinya apabila kembali ditemukan melanggar, akan dikenakan sanksi berupa penutupan selama 14 hari. Sementara itu, selain dari Jalan Sudimoro, puluhan petugas gabungan melakukan operasi penerapan protokol di Jalan Soekarno-Hatta. Petugas menutup paksa sejumlah lapak PKL yang menjadi tempat berkerumunnya pengunjung. Kira tadi yang mulai sana sampai sini ya sekitar 10 ya. Berapa, Pak? 10 begitu ya. 10 di BAP semua ya, Pak? Ya. Ada yang sempat itu Pak, tutup 14 hari Pak. Belum, ini kami masih karena yang apa namanya itu yang kena tadi di kafe mana itu kan belum tahu. Ya. Pak Pri, ini kan sudah beberapa kali kedapatan membuka, artinya terus banyak kerumunan. Sanksi tegas apa Pak yang diberikan kepada kafe-kafe ini? Kami akan teguran tertulis dan dipanggil ke kantor. Simon Alfredo melaporkan. Hujan yang masih turun patut diwaspadai warga pemilik tembok plengsengan di pinggir sungai maupun saluran air lainnya. Karena bisa runtuh kapan saja ketika pondasi tergerus derasnya aliran air. Sudah beberapa kali kejadian tembok plengsengan runtuh pada musim penghujan di wilayah Pujon dan Ngantang, Kabupaten Malang. Keberadaan tembok plengsengan di pinggir sungai maupun aliran air lainnya harus diwaspadai pemilik maupun warga yang bertempat tinggal tidak jauh dari tembok. Karena kejadian tembok runtuh bisa terjadi ketika pondasi tidak kuat menahan gerusan air. Tidak hanya itu, penghujan kali ini cukup banyak mengakibatkan longsoran tanah baik besar, sedang maupun kecil di wilayah Pujon dan Ngantang baik di jalan utama maupun jalan antar desa. Seperti yang terlihat di pinggir jalan menuju kawasan Bendungan Selorejo Ngantang, tembok plengsengan di lahan yang dipergunakan untuk bangunan ini runtuh akibat tembok tidak kuat menahan aliran air di bagian bawah. Tembok setinggi lebih dari 4 meteran dari bawah ini runtuh sepanjang lebih dari 5 meter. Material tembok berupa batu jatuh ke bawah dan masih belum ada perbaikan kembali oleh pemilik. Menurut salah seorang warga mengungkapkan, musim penghujan tahun ini mengakibatkan cuaca ekstrim yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir. Banyak mengakibatkan berbagai musibah seperti banjir,
longsoran tanah dan tembok plengsengan roboh. Kondisi ini harus diwaspadai semua pihak, baik pemerintah, warga masyarakat agar lebih siap ketika terjadi bencana dan upaya penanganan bencana yang lebih optimal untuk meminimalisir dampak yang terjadi. Banyak juga ya titik longsoran ya, jalan banyak di sini. Sini yang di itu irigasi ini banyak yang longsor. Yang tembok juga ini lumayan tebal ya. Itu yang calon rumah itu ya. Itu waktu hari Selasa sama-sama ada orang hanyut itu lah. Oh, berarti pas hujannya besar ini, Pak? Besar siang malam itu pas waktu itu. Siang malam, Pak. Tapi kawasan sini kan memang rawan, Pak ya. Di sini kalau ekstrim itu rawan sekali, kalau nggak ekstrim nggak begitu juga. Cuman ini ekstrim. Ya harapannya itu dari pemerintah itu ada perhatian lah. Perhatian, Pak ya. Kita nggak terlalu banyak itu yang longsor itu. Gitu, ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Akibat terus diguyur hujan deras, rumpun pohon bambu di pinggir jalan penghubung Purworejo menuju Banjarrejo Ngantang runtuh. Runtuhnya rumpun bambu ini harus diwaspadai pengguna jalan, karena runtuhan bambu susulan yang lebih besar bisa kembali terjadi ketika hujan deras kembali turun. Warga yang melintas di jalan penghubung Purworejo menuju Banjarrejo Ngantang dihimbau lebih waspada karena longsoran rumpun bambu terjadi. Jalan alternatif ini juga ramai dilintasi pengguna yang akan menuju ke Wilingi Blitar melalui Banjarrejo dan Sidodari. Runtuhan rumpun bambu ini terjadi pada saat hujan deras turun dan posisi pohon bambu yang berada di bibir tanah tebing yang tidak ada penahan. Longsor rumpun bambu ini sempat memutus akses jalan ke arah Banjarrejo sehingga arus dialihkan ke jalan alternatif lainnya. Kawasan Jalan Raya Purworejo ini sebagian terdapat tebing tanah pinggir jalan yang tidak jarang terjadi longsoran tanah pinggir jalan tetapi tidak besar. Menurut salah seorang warga sekitar menjelaskan, banyak pohon bambu ditanam di tanah kering sehingga harus diwaspadai semua pihak, terutama yang di pinggir jalan karena bisa mengganggu akses jalan ketika runtuh. Di lokasi tidak hanya pihak Bina Marga yang melakukan pengamanan tetapi juga warga masyarakat yang seringkali bergotong royong membersihkan material bambu yang menghalangi jalan maupun yang mengganggu saluran air untuk lahan pertanian. Ya memang daerahnya kan daerah pegunungan. Ya. Iya. Kemudian posisi anunya ya, rumpun bambunya. Posisi itu kan pegunungan itu kan itu bukit-bukit itu. Iya, kalau bukit-bukit itu kan kebanyakan tanamannya kan bambu-bambu gitu. Kalau bambunya tanahnya terlalu terus air itu bambunya longsor gitu. Longsor, Bang. Ini sekarang di proses pembersihan, Pak ya? Iya, pembersihan ini nanti daripada ngontorin ke sawah kan lebih baik dibersihin gitu. Yang atas katanya Bapak sudah dibersihkan karena mengganggu jalan. Udah, itu atas sudah. Mengganggu ke ladang, Pak? Apanya? Iya, orang ke ladang kan nggak bisa kalau nggak dibersihin. Ya. Berapa hari itu 3 hari itu di atas tuh. Pak, yang sebelah sana juga yang di jalan penghubung, Pak ya? Iya, itu dari Banjarrejo ke Purworejo. Itu kan rame arusnya, Pak ya, melintas setiap hari? Oh, rame. Rame, Pak. Tapi kemarin kan diliwatin ke sana, mana itu Melagi. Pas kemarin, Pak ya. Ini juga kelihatan masih rawan, masih bisa melarut lagi. Iya. Kemarin yang di Maron itu juga longsor itu. Kebanyakan kan bambu. Bambu betul, Pak. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Wali Kota Malang Sutiaji mengkritisi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro untuk Kota Malang. Wali Kota menilai kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro tidak akan efektif jika tidak dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro untuk Kota Malang ini sesuai instruksi Mendagri nomor 3 tahun 2021 yang berlaku 2 pekan mulai 9 Februari hingga 22 Februari mendatang. Wali Kota Malang Sutiaji menyebut pemerintah pusat harusnya tidak menggunakan indikator jumlah pasien positif untuk pemberlakuan kebijakan ini, namun lebih ke upaya untuk menekan angka kematian dan meningkatkan angka kesembuhan. Sutiaji juga menambahkan bahwa seluruh elemen Porkopimda Kota Malang telah bekerja keras untuk mencegah persebaran COVID-19. TNI Polri maupun Satpol PP disebut juga tidak henti-hentinya melakukan tugas pencegahan COVID setiap harinya dengan turun langsung ke masyarakat.
Dengan dipilihnya kembali Kota Malang untuk kebijakan PPKM Mikro, dinilai seolah pemerintah daerah tidak bekerja dalam penanganan COVID-19. Sutiaji berharap agar lebih efektif, kebijakan PPKM Mikro tersebut harus diterapkan di seluruh daerah di Indonesia. Selain itu, tidak perlu adanya batasan waktu berlaku, namun diberlakukan terus hingga pandemi usai. Hasil penilaian kemarin dari Dr. Joni memang relatif, ya. Jadi ada penurunan angka kematian, ada penurunan angka terkonfirmasi positif, ada penambahan jumlah kesembuhan. Cuma yang namanya penilaian itu kan tidak bisa berlaku pada waktu PPKM berjalan. Bisa jadi ini adalah hasil dari PPKM pertama. Karena tidak mungkin kan, ini dalam proses terus dinilai kan tidak mungkin. Ya, ini kadang-kadang orang seperti orang nilai sesuatu yang real, padahal ini kan sesuatu yang abstrak. Tapi informasi yang saya terima dan memang di lapangan juga orang mulai yang namanya kepatuhan protokol COVID yang selama ini sudah mulai agak kendor itu bisa dinaikkan. Jadi ini untuk PPKM tahap 1 dan 2 ya. Nah, waktu itu saya disampaikan ada pertanyaan bagaimana untuk PPKM setelah pasca PPKM 2 kan PPKM 1 kan tidak sama Mbak ya. Jam tutup untuk mal sekarang sudah mulai longgar kan pukul 8, pukul 20 dan ada kelonggaran-kelonggaran yang lain. 57 kelurahan. Simon Alfredo melaporkan. Menjadi perlintasan kendaraan setiap harinya, Jalan Penghubung Poncokusumo menuju Wajak Kabupaten Malang banyak bermunculan lubang jalan di sepanjang Jalan Raya Karanganyar. Banyaknya lubang jalan ini sangat mengganggu pengendara yang melintas, terlebih pada musim penghujan sekarang ini. Banyak pihak berharap jalan segera ada perbaikan untuk keamanan dan kelancaran pengguna jalan. Sudah beberapa bulan yang lalu kondisi jalan penghubung antar kecamatan di wilayah Kabupaten Malang ini mengalami kerusakan. Jalan alternatif penghubung Kecamatan Poncokusumo dan Wajak ini ramai dilintasi kendaraan truk pengangkut material bangunan dari arah Wajak yang mau ke Poncokusumo, Tumpang, Pakis maupun Jabung. Akibatnya, aspal jalan banyak mengalami kerusakan dengan lubang jalan yang banyak dan dalam sehingga mengganggu kelancaran dan bisa membahayakan pengendara sepeda motor. Kondisi ini diperparah dengan masih belum optimalnya saluran air di pinggir jalan sehingga ketika hujan deras turun, air menutupi sebagian aspal dan lubang jalan sehingga lubang jalan semakin lebar dan dalam. Hal ini dikeluhkan para pengguna jalan, khususnya pengendara roda 2 karena lubang jalan tidak terlihat kedalamannya ketika lubang jalan tertutup air hujan. Menurut salah seorang pengendara yang melintas menjelaskan, keberadaan lubang jalan ini sangat mengganggu pengendara roda 2 karena harus melintas dengan sangat perlahan dan bisa mengakibatkan pengendara terjatuh apabila masuk lubang yang dalam ketika melaju dengan kecepatan tinggi. Di lokasi terlihat walaupun hujan turun, aktivitas kendaraan yang melintas cukup ramai, baik roda 2, roda 4 pribadi maupun truk berat pengangkut material bangunan. Banyak pihak berharap jalan penghubung ini segera ada perbaikan, mengingat pada musim penghujan, kerusakan jalan akan semakin parah dan bisa semakin mengganggu aktivitas para pengguna jalan. Pelubang? Waduh ya nggak enak lah. Bisa kecelakaan bisa kalau begini menghindar itu. Berapa lama Pak gininya Pak? Jalan rusaknya? Apanya? Jalan rusaknya sudah berapa lama ini? Sekitar 6 bulan. 6 bulan Pak? Mungkin. Masih belum ada perbaikan Pak ya? Belum. Ini harapannya sebagai warga masyarakat Pak? Cepat-cepat diperbaiki lah. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memperingati Hari Pers Nasional atau HPN ke-75 yang jatuh setiap tanggal 9 Februari, PWI Malang menggelar Khatmil Quran dan santunan anak yatim. Peringatan Hari Pers Nasional ke-75 oleh Persatuan Wartawan Indonesia atau cabang PWI Malang Raya berlangsung di Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran Darul Hidayah, Barengklojen, Kota Malang. Kegiatan peringatan HPN di Ponpes Ilmu Quran Darul Hidayah diawali dengan Khatmil Quran. Usai pembacaan Khatmil Quran, kemudian dilanjutkan dengan santunan anak yatim dan pemotongan tumpeng. Ketua PWI Malang Raya Cahyono mengatakan untuk kegiatan HPN kali ini dilakukan di Pondok Pesantren Ilmu Quran Darul Hikmah, di mana dilakukan Khatmil Quran dan santunan anak yatim. Ia juga mengharapkan dengan HPN ke-75 ini, jurnalis dapat profesional dalam menyajikan berita yang berkualitas dan mencegah penyebaran hoaks yang berkaitan dengan penanganan kasus COVID-19.
Untuk Hari Pers Nasional tahun 75 tahun 2021 ini kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan meskipun di tengah pandemi Covid, tapi kegiatan itu tidak seperti tahun-tahun kemarin karena kita juga menerapkan protokol kesehatan apa yang sudah sudah diatur oleh pemerintah, apalagi ini sudah masuk pada PPKM Jilid 2. Dan kegiatan ini kita pusatkan di Masjid Baitul Makmur untuk kegiatan khataman sama santunan anak yatim. Ini yang kita lakukan serta berdoa untuk senior-senior kita sudah mendahului. Kita ada di satu sini karena tahun-tahun kemarin kita melakukan ziarah ke makam-makam mereka. Jadi saat kita pusatkan di Masjid Baitul Makmur di daerah Bareng. Sementara itu, Gus Isa Al-Ayubi, pengasuh Pondok Pesantren Ilmu Quran Darul Hidayah, mengucapkan terima kasih kepada PWI Malang Raya yang memperingati HPN di pondoknya dan memberikan santunan kepada anak yatim. Ia berharap dengan kegiatan yang dilakukan PWI Malang Raya dapat membantu sesama yang membutuhkan di tengah pandemi COVID-19. Gus Isa juga berpesan agar jurnalis menjalani profesinya dengan baik dan tetap menjaga kesehatan. Sementara itu, selain melakukan khotmil Quran, santunan anak yatim juga dilakukan pemotongan tumpeng ulang tahun oleh Ketua PWI, kemudian diberikan kepada pengasuh Ponpes Ilmu Quran Darul Hidayah. Yang pertama, saya terima kasih kepada teman-teman PWI yang sudah memberikan kepercayaan kepada pesantren kami, Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran Darul Hidayah, Jalan Bareng Kartini, Kelurahan Kauman, Kota Malang. Alhamdulillah kegiatan ini dalam rangka Hari Pers Nasional, juga hari ulang tahun PWI yang ke-75. Sebelumnya kami ucapkan mudah-mudahan PWI semakin inovatif, kreatif, dan berita-beritanya memberikan manfaat untuk masyarakat umum. Nah, diharapkan dengan momen doa dan sodako ini nanti, ini mudah-mudahan teman-teman yang ada di lapangan ini dijauhkan dari balak dan musibah, dijauhkan dari balak penyakit, dan doa ini kita tujukan untuk rekan-rekan kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan dengan barokah Khatmil Quran ini, beliau-beliau yang telah berjuang di wartawan ini, yang telah meninggal dunia, segala amal ibadahnya diterima dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simon Alfredo melaporkan.